Assalamualaikum, Tabib pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Mari kita mereview kebun kopi yang terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, tepatnya berada di Desa Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Kebun ini banyak ditanam kopi jenis Robusta, di mana penanaman dilakukan pada tahun 1984, artinya sudah 40 tahun umur batangnya. Namun, pada kebun ini baru dilakukan penyambungan dengan berbagai klon dimulai dari tahun 2018. Dan yang paling banyak dilakukan pada tahun 2020-an. Bahkan sampai sekarang masih banyak pohon kopi yang belum dilakukan penyambungan. Dari tahun 1984 hingga pada tahun 2020, kebun ini jarang sekali mendapat penghasilan lebih dari 1 ton per hektar. Namun, sejak dilakukan penyambungan dan juga pemangkasan serta pemupukan yang tepat, kebun ini sudah dapat menghasilkan tidak kurang dari 1,5 ton per hektar. Bahkan ada bagian-bagian kebun yang memang perawatannya sudah cukup baik, dapat menghasilkan lebih dari 2 ton per hektar. Seperti yang terlihat di video ini merupakan sambungan yang berumur 3 atau 4 tahun dengan klon Cipto. Ini lumayan bagus buahnya, terlihat dompolan-dompolannya terisi penuh. Dan ini merupakan pembuahan yang ketiga. Terlihat buahnya penuh, memenuhi dari setiap ranting-ranting yang ada di pohon ini. Kemudian ada juga klon-klon lainnya seperti Tugu Bali, ada juga Bagio, ada juga Mistar, Girun, dan sebagainya. Dan semuanya cukup baik pada tahun ini pembuahannya dengan didukung perawatan yang cukup baik dan juga adanya kemarau yang cukup panjang pada tahun lalu atau 2023, yakni selama 3 atau 4 bulan. Terlihat buahnya maksimal, dari setiap ranting-rantingnya terisi oleh buah-buah yang cukup lebat. Bila buah pohon kopi di kebun ini seperti ini semua, saya yakin dalam 1 hektar bisa menghasilkan lebih dari 2 ton biji kering per hektar. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam setahun dengan formula yang lengkap, terdiri dari urea, SP36, dan KCL. Selain itu ditambah dengan pupuk penyepraian atau penyemprotan melalui daun dengan MKP merah. Dalam sekali pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk sebanyak kurang lebih 2 kuintal per hektar. Artinya dalam 1 tahun per hektarnya membutuhkan pupuk 400 hingga 500 kg. Pemupukan dilakukan pada awal musim kemarau, yaitu bulan 5 atau bulan 6, dilanjutkan pada awal musim hujan atau kira-kira bulan 11 atau bulan 12. Pada pemupukan kedua dilakukan dengan menggunakan pupuk urea dan KCL. Sedangkan pada pemupukan pertama itu digunakan adalah urea dan SP36 atau dengan TSP. Penyemprotan pupuk daun dengan menggunakan MKP yang kandungannya berupa nitrogen, fosfor, dan juga ada kaliumnya, itu dilakukan dengan mencampur juga dengan fungisida. Fungisida dimaksudkan adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur seperti mati ranting dan mati pucuk, dan juga
ada yang menyerang buah, di mana buah dapat mengering lalu rontok. Fungisida yang kami gunakan biasanya berupa Antrakol ataupun dengan Skor ataupun dengan Manzet. Jadi 3 fungisida ini digunakan secara berganti-gantian. Dalam 1 tahun dilakukan 3 hingga 4 kali penyemprotan atau per 3 bulan sekali. Perawatan batang kami melakukan yang pertama adalah pemangkasan setelah panen atau disebut dengan pangkas produksi, di mana pemangkasan setelah panen ini dilakukan untuk membuang ranting-ranting yang telah berbuah lebih dari 2 kali. Pangkas produksi harus segera dilakukan setelah panen usai, sebab apabila terlambat dilakukan akan mempengaruhi pembuahan tahun berikutnya. Ranting yang tersisa setelah pemangkasan adalah ranting yang belum berbuah, ranting yang berbuah 1 kali atau B1, dan juga ranting yang berbuah yang kedua kalinya atau B2. Jumlah ranting pada setiap batangnya biasanya B1-nya berkisar antara 5 hingga 8 ranting raja, sedangkan B2-nya itu terdiri dari 2 hingga 3 ranting saja. Setelah pemangkasan usai, maka dilakukan pemeliharaan B0. B0 ini ditumbuhkan di bulan 11, di mana pada bulan 11 baru berjumlah 2 daun, sehingga pada bulan 2 atau 3 dilakukan sortir, menyisakan sekitar 10 ranting B0 saja. Pada bulan 4 atau 5 dilakukan penyortiran akhir, setiap batangnya hanya disisakan 4 hingga 8 ranting B0 disesuaikan dengan kondisi batang. Batang yang subur disisakan 8, sedangkan batang yang kurang subur disisakan di bawah 8. Selain B0 yang dipelihara, di batang kopi tidak boleh ada tunas-tunas lainnya. Pertumbuhan tunas ataupun ranting B0 sangat cepat sekali. Pada bulan 12 hingga bulan 2 bisa tumbuh hingga 3 ruas per bulan, sedangkan pada bulan-bulan mendekati musim kering tumbuh antara 1 atau 2 ruas saja. Dengan pemeliharaan selama kurang lebih 7 bulan, maka ranting B0 akan tumbuh 14 hingga 16 ruas sampai berbunga. Selain perawatan-perawatan tersebut, tak kalah penting adalah mengurangi ataupun membuang pohon naungan. Hal ini dimaksudkan agar cahaya matahari dapat menyinari seluruh permukaan tanaman kopi yang akan berakibat baik bagi pertumbuhan tanaman kopi. Baik para pemirsa, para kopista dan sahabat petani sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.